adik-adik semua. Oke, saya coba share sesuai dengan topik, yaitu bagaimana menjadi pembicara AI atau IT di dalam webinar. Sebenarnya saya juga baru memulai sejak Maret kemarin. Sebelumnya kita di Bisa AI memang rutin mengadakan acara offline ya, face to face, seminar, bootcamp dan lain sebagainya. Namun saya mungkin cerita sedikit. Jadi pada saat itu kita Bisa AI dan juga Indonesia 5G Ecosystem sedang mengadakan conference ya. Pada saat itu yaitu bulan Maret kalau nggak salah, di awal Maret. Besoknya atau lusa gitu langsung diumumkan PSBB. Jadi segala kegiatan kita yang sebelumnya offline gitu kan, ada workshop, seminar, bootcamp dan lain sebagainya, itu kita stop semua akhirnya. Nah, jadi di sana saya dan co-founder satu lagi Pak Wira Satyawan, kita sepakat untuk bagaimana kita mengoffline-kan atau mengonline-kan event-event ini menjadi suatu webinar. Gitu. Jadi yang biasanya kita lakukan secara langsung face to face dengan audiens, kemudian kita ganti menjadi online. Nah, di sana setelah pertemuan yang pertama saya mencoba, ini rasanya agak berbeda ketika saya biasa menjelaskan mengenai materi di bidang IT, AI, itu ternyata tidak sama dengan ketika menjelaskan secara online, secara webinar. Misalkan kalau di offline itu kita ada papan tulis yang biasanya kalau di IT atau AI ya identik dengan banyak rumus matematikanya, benar-benar banyak gitu. Nah, sekarang saya bingung mau nulisnya di mana gitu, rumus matematiknya, fisika dan lain sebagainya, statistik. Itu bagaimana cara menulisnya? Nah, ternyata setelah beberapa pertemuan kita coba, oh ternyata ada beberapa tekniknya gitu. Misalkan ketika kita ingin menulis rumus matematika ya kita tidak perlu tulis saat itu juga gitu. Biasanya kan kalau teman-teman dari AI mengajar matematika gitu kan, menjadi pembicara di event offline itu biasanya menggunakan papan tulis dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah kita siapkan bahannya, jadi tidak langsung live gitu. Jadi ada seperti sudah disiapkan seperti itu. Oke, jadi terima kasih kepada CCIT FTUI telah mengadakan event ini bersama dengan Bisa AI. Sebelum mengembangkan Bisa AI, saya sempat mengajar juga di CCIT FTUI sekitar 4 tahun ya, lumayan lama. Kemudian sorry, koneksi saya terputus nggak ya? Halo? Ya, Pak, sudah lancar lagi, Pak. Oke. Ya, baik, kita mengembangkan Bisa AI ya. Bisa AI ini salah satu komunitas ya, platform untuk belajar artificial intelligence. Nah, namun di sini kita juga tidak hanya mungkin sekilas perkenalan mengenai Bisa AI. Jadi kita tidak hanya kegiatan belajar mengajar untuk AI saja, namun ada juga terkait bidang lainnya, misalkan storytelling AI. Karena ketika datanya berhasil kita raih, gitu kan, bagaimana cara menceritakan data tersebut ke pimpinan misalnya atau ke chief-nya, bagaimana cara menceritakannya? Karena kan biasanya kalau pimpinan tidak lagi membahas mengenai teknis. Nah, bagaimana cara menyampaikan hasil analisa misalkan AI model kita kepada pimpinan. Nah, ini juga menjadi salah satu topik yang menarik ya, yang bersama dengan Mbak Alia dan juga Outpro juga kita coba nanti memfasilitasi ke depannya bagaimana storytelling AI ya. Jadi komunikasi itu diperlukan banget bagi orang-orang AI, IT dan lain sebagainya. Karena tanpa komunikasi yang baik ya tidak bisa kita deliver gitu apa yang telah dikerjakan seperti itu. Oke, sedikit ini mengenai Bisa AI. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum mengetahui Bisa AI bisa dicek di webnya di bisa.ai, Instagram dan YouTube. Kemudian salah satu
produk dari Bisa AI adalah Bisa Tampil yang saat ini sedang Bapak Ibu gunakan untuk webinar ya, video conference dan lain sebagainya. Kemudian ini fakta dari Bisa AI saat ini sudah 25.000 member melalui web, Android, dan iOS. Kemudian lebih dari 100 webinar sejak bulan Mei sampai dengan sekarang ya. Salah satunya pada hari ini. Kemudian topiknya ini tidak hanya terkait dengan AI, IT dan lain sebagainya, tapi juga terkait healthcare ya, bidang-bidang lainnya yang mungkin jarang diadakan webinar, kita coba gali di sini. Kemudian di sini kita juga kolaborasi dengan asosiasi, kemudian dengan universitas, salah satunya dengan CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kemudian dengan startup ya. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Di sini ada kolaborasi dengan startup, dengan salah satunya adalah dengan Halwejin, kemudian dengan Mbak Alia juga pernah beberapa kali mengisi ya, ini di eventnya Outpro yang diadakan di Bisa Tampil. Kemudian event-event lainnya yang terkait dengan IT tapi bersinggungan dengan domain lainnya, seperti contoh misalkan belajar musik information retrieval, di mana kita menghadirkan drummer dan juga pianis ya untuk membahas kaitan musik dengan IT, kemudian security dengan IT dan lain sebagainya. Jadi di sini webinar yang kita adakan itu tidak hanya seputar IT dan AI saja, tapi beririsan dengan beberapa bidang lainnya, misalkan dengan musik, dengan healthcare, dengan travel, dengan fitness dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit produk terbaru kita yaitu Bisa AI Academy ya, di mana Bapak Ibu semua yang ingin belajar lebih detail mengenai topik-topik AI dan subsetnya dan juga topik yang berkaitan, misalkan tadi AI storytelling, itu bisa langsung menuju ke Bisa AI Academy yang dapat diunduh melalui Google Play. Ya, ini seperti ini. Oke, sekarang langsung masuk ke materi ya. Nah, jadi ini menurut yang saya dapatkan, teori yang saya dapatkan, bagaimana kita menjadi IT atau AI speaker di event-event webinar gitu. Yang pertama adalah kita merencanakannya ini secara baik ya. Kita mulai dari statistik yang menarik mengenai apa yang kita bicarakan. Jadi biasanya kalau di IT kan kita atau AI ya, kita biasanya harus memulainya dari faktanya dulu, statistiknya dulu, baru kita berbicara hal yang lainnya gitu. Kemudian bisa membuat judulnya itu dengan headline yang menarik ya. Jadi jangan headline-nya yang itu aja. Nanti saya coba contohkan beberapa event kita yang rame ya. Salah satunya adalah halo ya. Apakah terdengar? Masih terdengar ya? Oke, baik, saya. Nah, ini salah satu event yang kita adakan pada saat itu adalah event dengan Bapak Ono Purbo. Mungkin sebagian sudah mengenal, beliau merupakan founding father internet di Indonesia gitu. Nah, jadi menarik sekali perbincangannya. Jadi pada saat itu kita mengundang Pak Ono Purbo dalam webinarnya Bisa AI, ini dihadiri lebih dari 2.000 peserta. Bisa dicek di YouTube-nya Bisa AI. Nah, ini banyak faktor sebenarnya yang membuat banyak yang berkunjung. Salah satunya adalah figur dari misalnya dari Pak Ono Purbo-nya, kemudian hal lainnya misalkan seperti biasanya Pak Ono Purbo ini membahas mengenai domain security, kemudian jaringan dan lain sebagainya. Namun di webinar pada saat itu kita tarik Pak Ono untuk membahas mengenai data science, sehingga membuat audiens ini menjadi penasaran, sehingga banyak yang ingin join kenapa? Kalau kita tanya yaitu ingin melihat Pak Ono membawakan topik lain di luar bidangnya gitu, seperti itu. Nah, jadi salah satu
webinar kita pada saat itu adalah mengundang Pak Ono Purbo. Nah, di sini saya melihat ketika beliau menyampaikan ya, dimulai dari statistik, headline dan fakta yang sangat menarik. Bisa dicek di videonya. Nah, misalkan headline-nya seperti ini, bedah data science. Bedah data science. Itu jarang sekali ada yang mengambil judul bedah data science. Biasanya mudah belajar data science, kemudian data science for dummy. Nah, ini mainstream gitu kelihatannya. Namun ketika itu sebenarnya judulnya dari beliau, dari Pak Ono, bedah data science. Ketika saya mendengar itu, nah, bedah data science, ternyata isinya pun benar-benar dibedah, cara membuat program data science for dummy dan lain sebagainya. Jadi sudah merepresentasikan judul-judul pada umumnya, namun dikemas dalam headline yang tepat, gitu, sehingga memunculkan banyak audiens yang datang pada saat itu. Kemudian dimulai dari statistik ya, statistik mengenai data science-nya beliau sampaikan dengan lengkap ya, sehingga hasilnya juga retention dari audiensnya cukup tinggi, sehingga audiensnya itu tidak pergi ketika topik yang disampaikan itu menarik dan sebagainya. Oke, mungkin saya perlihatkan contohnya seperti ini. Jika kita ingin adik-adik dari CCIT ketika ingin membuat suatu statistik, gunakan data yang real ya. Ini sebagai contoh, saya menggambarkan data statistik dari Bisa Tampil. Dari mana saya mendapatkan 25.000 member? Saya ambil dari database yang sudah mendaftar di sini. Nah, sehingga bisa dikatakan data ini adalah real. Jadi kita tidak boleh berbohong mengenai data yang kita perlihatkan kepada audiens kita. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan data-data lainnya, misalnya jangan hanya berapa penggunanya saja, contohnya misalnya yang lainnya sampai dengan yang terkecil, misalnya berapa banyak company partnership dengan tampil seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah storytelling. Ya, ini storytelling ini bisa dicek di videonya Bisa AI di youtube.com/bisai. Di sana sudah ada paparan yang jelas dari Pak Ahmad Yuniarto, former Presiden Direktur Schlumberger Indonesia. Beliau menyampaikan mengenai storytelling ya, sangat menarik ya, membuka wawasan juga mengenai bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan storytelling. Nah, ini saya coba ambil contoh di bidang Internet of Things ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan di webinarnya CCIT ya. Jadi kalau kita memberikan kepada teman-teman yang baru belajar ya mengenai yang baru belajar mengenai Internet of Things pasti akan males ya. Kenapa males? Lihat alat-alat elektronikanya cukup kompleks, kemudian programmingnya sangat kompleks. Nah, itu benar-benar membuat orang menjadi bisa jadi dia semangat atau bisa jadi malas. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita bercerita dengan real case-nya dulu. Kalau saya memulainya dengan real case atau dengan experience. Sebagai contoh ini ya, yang sebelah kiri. Nah, saya mulai slide saya itu selalu dengan motivasi mengapa harus Internet of Things. Nah, ini sebagai contoh, misalkan case realnya adalah saya punya anak kucing, baru melahirkan, kemudian ketika itu lagi lebaran, nggak ada dokter hewan yang buka. Apa yang saya lakukan? Saya buat inkubator untuk anak kucing dengan alat Internet of Things. Nah, ini jadi di sini poin yang disampaikan adalah Internet of Things itu bermanfaat, sehingga membuat teman-teman menjadi motivasi. Oh, ini bermanfaat nih Internet of Things. Kalau kita suguhkan dengan IoT ini seperti ini, akan langsung codingannya, wah udah pas duluan gitu seperti itu. Nah, sehingga kita tampilkan dengan motivasi yang membuat audiens itu menjadi semangat untuk mempelajari Internet of Things. Kemudian kita mulai tampilkan yang kompleks, misalnya arsitektur, belum sampai ke rumus ataupun ke codingan. Nah, kemudian teknik lainnya setelah itu, setelah mulai kira-kira ini audiens sudah mulai jenuh banyak penjelasan dan lain sebagainya, sehingga yang saya lakukan biasanya adalah membuat demonstrasi. Nah, ini kita demokan live alat-alat Internet of Things, kemudian baru kita demokan codingannya. Nah, sehingga kalau saya analisa ya dari retention time audience ataupun dari waktu audience ini berada di dalam room. Nah, ketika membawakan storytelling ini lebih baik dibandingkan tidak atau tanpa storytelling, sehingga storytelling ini menjadi salah satu poin yang bisa meningkatkan jumlah retention
ya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah di bagian plan appropriately, ini adalah business storytelling. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda. Jika storytelling ini lebih bercerita alur dari penjelasan kita mengenai sesuatu, ketika kita berbicara business storytelling, ini lebih ke arah objektif, goal, dan outcome. Outcome itu pencapaiannya apa gitu. Dibandingkan dengan banyak entertainment atau penjelasan. Nah, jadi business storytelling ini bisa kita lebih serius sedikit gitu. Sebagai contoh, saya pernah bawakan ini di eventnya Coffee ya, UMKM dan kopi. Nah, saya mulai dari motivasi juga awalnya. Motivasi kenapa harus membuka coffee shop gitu. Saya ceritakan kepada peserta, karena sebagian besar mungkin peserta ingin membuka coffee shopnya dengan level SME ya, small medium enterprise. Nah, saya ceritakan mesin kopi itu tidak mahal. Bisa kita cari misalkan yang second ataupun yang terjangkau ya, ataupun yang manual dan lain sebagainya. Ceritakan dulu. Nah, kemudian setelah saya ceritakan, baru kita hitung-hitungannya, cerita mengenai bisnisnya, goal-nya, outcome-nya. Baru setelah teman-teman tertarik dengan membuka kopi, baru kita ceritakan gitu. Seperti cost-nya, revenue-nya dan lain sebagainya. Sehingga sama tujuannya adalah agar audiens ini tetap stay di dalam webinar kita seperti itu. Jadi jangan sampai mungkin teman-teman ini tidak bermanfaat, langsung leave dari webinar seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah jadi saya kan sedang cerita mengenai memulai untuk menjadi speaker AI atau IT di dalam suatu webinar atau online presentation. Nah, yang kedua adalah practice ya, karena tanpa practice ini kita hanya mengawang-awang jadinya. Jadi tidak on target apa yang mau kita ceritakan. Diusahakan kita sebelum memulai webinar atau presentasi, kita perlu melakukan practice atau latihan. Nah, kemudian ini juga yang menjadi ini menurut saya cukup penting ya. Kita jangan hanya domain kita saja yang kita kuasai. Sebagai contoh misalnya saya menguasai domain AI atau IT. Nah, ketika ada kesempatan untuk membuka coworking space sederhana dan juga coffee shop sederhana, ya udah kita mulai aja gitu, ceritakan kepada teman-teman yang mungkin di luar sana belum punya kesempatan untuk menjadi atau membuka hal yang sama dengan kita. Nah, jadi kita share aja walaupun kita misalnya masih kecil gitu. Ceritakan saja. Jadi ambil topik lain yang kira-kira tetap bisa kita kuasai walaupun bukan bidang kita, dan kita coba presentasikan. Kemudian berikutnya adalah engage with your audience. Nah, di sini ini ada yang menarik ya. Kita pernah mengadakan webinar musik information retrieval. Nah, di mana kita mengundang pianis dan juga drummer. Nah, di sana ada live sessionnya. Jadi benar-benar seperti ini contoh Ibu Anissa ini, dia memainkan cara membuat cara memainkan piano dan juga violin. Nah, kemudian setelah itu bagian saya di bidang IT-nya, saya coba mendeteksi key yang ditekan oleh Ibu Anissa tadi. Nah, di sini terjadi proses seperti entertainment ya di live demonstration ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita selesai mengisi di suatu webinar, tonton ulang recordingnya. Ya, saya suka tonton apa yang saya ucapkan. Dan juga saya tonton juga speaker lainnya gitu. Jadi kita punya benchmarking dalam menyampaikan sesuatu. Nah, jadi penting juga untuk menonton siaran ulang kita, siapa tahu ada informasi yang salah ya, inappropriate information, kemudian ada kurang berkenan ya dan lain sebagainya. Ini bisa kita hubungi panitia terkait untuk di-cut bagian tersebut seperti itu. Oke, kemudian ini sedikit best practice. Kalau yang tadi saya ambil dari TED Talk ya, ini best practice yang biasa saya gunakan. Jadi ini sebenarnya public speaking ini juga bukan hanya untuk event webinar, tapi juga untuk presentasi ya. Misalnya adik-adik dari sisi IT ingin buka startup ya, silakan bisa hubungi saya. Nanti saya kenalkan dengan beberapa investor ya. Nah, di sana juga biasanya investor itu nggak punya waktu banyak untuk mendengarkan kita presentasi. Sebagai contoh, dulu saya presentasi itu
di mobilnya investor. Nah, ketika itu ada seperti waktu terus berjalan, kita harus mendeliver semua apa yang kita ingin sampaikan gitu. Nah, ini juga bisa kepakai untuk business plan ya, untuk skill public speaking itu, atau untuk presentasi tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi bagi adik-adik yang dari IT AI ini juga menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan di di bidang AI ataupun IT. Nah, ini saya coba share sedikit best practice menjadi speaker ya. Yang pertama adalah kita research eventnya terlebih dahulu. Kalau di bidang misalnya sedang presentasi tugas akhir, kita research juga siapa pengujinya ya, seperti itu. Nah, ini jadi kita langkah pertamanya adalah kita melakukan penelitian eventnya apa, organizer-nya siapa, speaker lainnya jika ada, dan stakeholder terkait ya. Nah, ini perlu kita research. Yang kedua adalah kita research topiknya. Nah, sebagai contoh, misalkan ini beberapa webinar yang telah diadakan dengan beberapa startup ya, misalkan dengan Hawa Gym. Saya riset dulu Bapak Sumitro, profilnya seperti apa dan lain sebagainya, dan pembahasannya. Kemudian tugas saya di sini adalah biasanya saya selalu masuk di webinarnya Bisa AI dengan tujuan adalah agar apa yang disampaikan ada kaitannya dengan AI seperti itu. Jadi visi kita adalah mengenalkan AI to community ya, AI for everyone. Nah, jadi ketika saya lihat di sini Pak Sumitro ingin menjelaskan mengenai fitness gitu di new normal. Kemudian kita undang juga dokter Adin untuk membahas mengenai fitness dari medis. Nah, bagian saya adalah saya membahas AI pada fitness. Nah, jadi di sini saya bisa mendapatkan 3 target segmen yang berbeda ya. Yang pertama adalah masyarakat yang senang fitness, yang kedua adalah dokter-dokter, yang ketiga adalah orang IT ataupun AI yang tertarik untuk mempelajari AI di aplikasi fitness. Kemudian yang kedua ini contohnya data analisis di travel industry. Kita mengundang Bapak Kurniawan dari Liburania. Dan ini juga kita survei dulu. Saya survei dulu, Pak Kurniawan ini profilnya seperti ini, apa yang akan dibicarakan. Nah, sehingga tugas saya di sini adalah menyambungkan apa yang dibicarakan oleh Pak Kurniawan dengan bidang AI. Ya, jadi saya di sini langsung mengkaitkan data analisis di travel industry. Nah, pastinya nggak langsung hari itu juga bisa gitu. Perlu ada research yang cukup lama. Jadi saya pelajari dulu travel industry di AI seperti apa. Saya coba sendiri caranya, oh seperti ini. Baru saya presentasikan. Kemudian ini contohnya healthcare ya dengan Pak Roy Rocky dari Konsuldoc, salah satu aplikasi antar obat dan juga dokter online. Nah, sama saya sudah lama kenal dengan Pak Roy, jadi sudah tahu gitu kan apa yang biasa beliau sampaikan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya coba mengkaitkan karena biasanya misalnya Pak Roy tidak membahas mengenai IT-nya, nah bagian saya yang membahasnya, sehingga perlu dilakukan research yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita mengetahui topik yang akan kita bahas. Sebagai contoh, ketika saat itu topik yang dibawakan adalah mengenai cedera dan juga fisioterapi dengan Mas Lutfi dari fisioterapisnya Timnas Indonesia. Nah, pada saat itu saya cukup lama meriset ya, topiknya itu terkait cedera. Nah, di bidang AI-nya ini apa gitu. Setelah saya pelajari, ternyata di bidang AI-nya kita bisa melakukan deteksi cedera ACL, kemudian cedera ligamen ya, ini kemudian cedera ankle dan lain-lain. Ini bisa dideteksi dengan adanya artificial intelligence dengan menggunakan teknik image-nya. Nah, ini salah satu key point juga ya, yaitu kita mengetahui topik yang akan dibawakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Rizal, saya kembalikan.